Jumlah masyarakat yang bekerja saat ini telah berkurang setelah mereka terkena pemutusan hubungan kerja, PHK. Data Kementerian Ketenagakerjaan, pada Januari-Juni 2025, jumlah pekerja di PHK mengalami kenaikan dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Kenaikannya mencapai 32,19% dari 32.064 pekerja terkena PHK pada Januari-Juni 2024, menjadi 42.385 pada periode yang sama tahun ini. Lonjakan PHK juga terlihat dari data BPJS Ketenagakerjaan, di mana banyak pekerja yang di PHK mencairkan dana program jaminan kehilangan pekerjaan, JKP. Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, total klaim manfaat JKP yang dibayarkan pada periode Januari hingga Juni 2025 mencapai 442,94 miliar rupiah. Angka ini mengalami lonjakan 114% secara tahunan, year-on-year, dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu. Terang Oni dikutip dari Kontan, Selasa, 5 Agustus 2025. Menurutnya, lonjakan klaim ini sudah diantisipasi melalui pengelolaan dana yang adaptif terhadap kondisi pasar. Ia mengatakan, mayoritas dana JKP saat ini memang masih diinvestasikan dalam instrumen deposito. Namun saat suku bunga perbankan mengalami tren penurunan, alokasi dana kami lakukan switching ke surat berharga negara, SBN, tenor pendek hingga menengah agar imbal hasil tetap optimal, tegasnya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ebenezer mengklaim lonjakan PHK dipengaruhi oleh situasi global yang tidak stabil. Dampak dari kondisi global tersebut dirasakan paling besar oleh sektor manufaktur dalam negeri yang kemudian memicu gelombang PHK. Dampak perang global hari ini, perang tarif ini, kan kita nggak bisa menutup mata terhadap kejadian itu, kata Nul, sapaan akrabnya, ketika ditemui di kantor BRIN, MH Tamrin, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu. Nul menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Ia meminta publik untuk tidak beranggapan seolah-olah pemerintah tidak melakukan apapun dalam respons kondisi tersebut. Meski angka PHK meningkat, politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa serapan tenaga kerja di beberapa daerah juga mengalami kenaikan. Beberapa daerah seperti Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat tercatat membuka lebih banyak lapangan kerja. Selain itu, ia mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto juga telah membuat terobosan untuk mengantisipasi PHK seperti merevisi atau menghapus regulasi yang menyebabkan timbulnya PHK tersebut. Peraturan yang direvisi itu contohnya adalah Peraturan Menteri Perdagangan, Permenda, Nomor 8 Tahun 2024. Ekonom Center of Economic and Law Studies, Celios, Bima Yudhistira menyebut 5 penyebab angka PHK semakin naik. 1. Penurunan daya beli masyarakat. Bima mengungkapkan adanya penurunan daya beli masyarakat yang semakin besar. 2. Adanya perfect storm di industri padat karya. Perfect storm adalah situasi ketika beberapa faktor negatif atau krisis terjadi secara bersamaan dan saling memperburuk sehingga menciptakan dampak yang lebih besar. 3. Efisiensi belanja pemerintah. Bima mengungkapkan, adanya efisiensi belanja pemerintah juga memicu berkurangnya pekerja di sektor perhotelan dan industri MICE. MICE adalah sektor dalam industri pariwisata yang berfokus pada penyelenggaraan acara-acara bisnis dan pertemuan skala besar. 4. Tingginya suku bunga kredit. Meski bunga acuan turun, suku bunga kredit di Indonesia masih tergolong tinggi. Masyarakat Indonesia mesti merogoh uang yang lebih besar untuk membayar cicilan. Selain itu, para pelaku usaha pun juga menanggung bunga yang tinggi. 5. Antisipasi tarif resiprokal. Bima menyampaikan, sebagian pelaku usaha sudah mengantisipasi tarif resiprokal ekspor ke Amerika Serikat, AS, sebesar 19%. Hal itu mereka lakukan dengan memangkas jumlah tenaga kerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.